Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh dulur-dulur kabeh di channel Kanjeng Sunan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Kang Maha Agung. Pernah dengar mitos bahwa wanita usia 30 lebih rentan selingkuh? Apakah ini hanya sekadar omongan kosong? Atau ada kaitannya dengan energi spiritual dan ilmu primbon Jawa? Banyak orang menganggap ini hanya soal psikologi. Padahal ada rahasia leluhur yang lebih dalam. Hari ini kita akan bongkar semuanya. Simak sampai akhir karena ini bisa mengubah cara pandangmu tentang kehidupan. Pertama, usia 30 dalam perspektif Jawa yang modern. Dalam ajaran primbon Jawa, usia 30 disebut sebagai fase Windu Kuntara. Fase perubahan besar dalam hidup seseorang. Wanita yang memasuki usia ini sering mengalami kebangkitan energi spiritual di mana mereka mulai mempertanyakan takdir dan pilihan hidup mereka. Kalau dalam psikologi modern, usia 30 juga dikenal sebagai age of reflection atau masa perenungan. Banyak wanita mulai mempertanyakan, apakah aku sudah bahagia? Apakah pasangan ini benar-benar takdirku? Jika mereka mengeluh merasa tidak puas, disinilah risiko perselingkuhan bisa muncul. Di sisi lain dalam primbon Jawa, angka 30 juga melambangkan keseimbangan antara sedulur papat atau 4 penjaga gaib dalam diri manusia. Jika keseimbangan ini terganggu entah karena stres, kurang perhatian, atau kehidupan yang monoton, maka energi negatif bisa mengambil alih dan muncullah godaan dari luar. Kedua, 5 faktor kenapa wanita 30 rentan selingkuh. 1. Energi swung atau kekosongan batin. Wanita adalah sumber energi kehidupan. Kalau dalam rumah tangga mereka merasa kurang dihargai, kurang dicintai, atau kurang diperhatikan, energi mereka akan mencari saluran baru. Inilah yang sering membuat mereka tertarik pada pria lain yang bisa memberikan perhatian lebih. Dua, siklus spiritual dan lintasan bintang. Dalam primbon, weton dan lintasan bintang seseorang bisa memengaruhi perjalanannya. Beberapa weton seperti Pahing dan Wage mengalami gejolak besar di usia 30-an. Kalau ini tidak diseimbangkan dengan doa dan laku prihatin, maka energi mereka bisa menjadi liar dan sulit dikendalikan. 3. Puncak kematangan dan kepercayaan diri. Secara biologis, wanita mencapai puncak gairah dan kepercayaan diri di usia 30-an. Ini membuat mereka lebih berani mengeksplorasi hal-hal baru. Kalau hubungan dengan pasangan terasa hambar, termasuk dalam urusan asmara, mereka bisa tergoda mencari yang lebih menggairahkan. 4. Karma leluhur dan energi warisan. Dalam kepercayaan Jawa, setiap manusia membawa warisan energi dari leluhur. Jika di keluarga ada sejarah perselingkuhan atau hubungan yang tidak harmonis, energi ini bisa menurun dan tanpa sadar memengaruhi kehidupan asmara seseorang. 5. Tekanan sosial dan harapan yang tidak terpenuhi. Di usia 30, banyak wanita mulai merasa terjebak dalam ekspektasi sosial. Entah harus sukses dalam karier, menjadi ibu yang sempurna, atau tetap menarik bagi pasangan. Jika mereka merasa gagal memenuhi harapan ini, mereka bisa mencari pelarian dalam bentuk hubungan lain. Ketiga, solusi dan cara menghindari. Tapi tenang, dulur-dulur. Semua ini bisa dicegah kalau kita tahu caranya. Berikut adalah beberapa laku spiritual dan tips menjaga energi positif dalam rumah tangga. Modern agar wanita tetap setia dan harmonis dalam hubungan. Dalam budaya Jawa, rumah adalah pusat energi. Rajinlah membersihkan aura rumah dengan dupa atau air. Bunga agar energi negatif tidak menguasai. Melakukan laku prihatin atau puasa mutih. Laku prihatin seperti puasa mutih atau tirakat bisa membantu menenangkan jiwa dan menjernihkan pikiran dari godaan yang tidak perlu. Komunikasi dan kedekatan dengan pasangan. Jangan biarkan hubungan jadi monoton. Cobalah hal-hal baru bersama pasangan, seperti traveling, meditasi bersama, atau sekadar ngobrol dari hati ke hati setiap malam. Mengenali tanda-tanda bahaya dalam hubungan. Jika mulai merasa tidak bahagia, jangan langsung mencari pelarian. Renungkan dulu, apakah ini hanya fase sementara?
Atau ada hal yang memang perlu diperbaiki dalam hubungan? Doain mantra pengasihan putih. Bagi yang ingin menjaga keharmonisan hubungan, doa pengasihan putih bisa menjadi ikhtiar spiritual. Ini bukan guna-guna, tapi cara untuk memperkuat ikatan batin antara suami istri. Dulur-dulur usia 30 adalah gerbang menuju kebijaksanaan hidup. Jika kita bisa melewatinya dengan baik, kebahagiaan besar menanti di depan. Tapi kalau salah langkah, bisa jadi ini awal kehancuran dalam hubungan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini membuka wawasan, jangan lupa like, komentar, dan share agar semakin banyak orang yang tercerahkan. Dan tentu saja, subscribe channel Kanjeng Sunan supaya tidak ketinggalan ilmu-ilmu primbon Jawa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.